Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya langsung berada di kantor Lanal Kendari yang juga luar biasanya karena pada hari ini telah bergabung bersama kami Kolonel Laut Pelaut Abdul Qadir Mulkuzahari SEMTR Opsla yang juga meluangkan waktu karena beliau menginginkan kami juga hadir di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf mungkin siapa tahu tadi pas datang sini kami agak sedikit lambat atau ya persiapan, tapi terlepas dari itu semua saya percaya bahwa dengan hadirnya Bapak di sini ini memberikan banyak cerita yang menarik dan tentu ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelumnya kabar gimana Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Alhamdulillah, saya senang sekali karena juga baru tahu informasinya bahwa beliau adalah putra daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya lahir di Kepulauan Buton, Iya. yang saat ini menjabat sebagai Danlanal Kendari. Iya. Senang ya Pak, akhirnya bisa pulang kembali ke kampung halaman. Alhamdulillah senang bisa mengabdi di kampung halaman sendiri. Setelah berapa lama Pak mengalami, ya namanya juga komandan kan pasti jam terbangnya sudah keliling lah ya Pak untuk daerah-daerah yang dipimpin ini bagaimana? Iya, enggak apa-apa ya, saya cerita mulai awal masuk. Ya. Jadi saya itu lahirnya di Katilombu. Oh, di Katilombu. Katilombu itu di Kecamatan Sampolawa. Kalau sekarang sudah masuk wilayah Buton Selatan. Iya, Nah. so, ya. Kemudian saya tinggal di Baadia, di Kota Bau-Bau. Saya di sana SD 2 tahun, terus pindah ikut orang tua lagi, saya pindah ke Wakonti, terus kelas 4 SD sampai lulus di Kendari. Oh, jadi sempat di Kendari. Iya, kemudian itu lulus SD tahun 90. Oh, saya belum lahir Pak. Kemudian saya lulus SMP tahun 93 Oke. di SMP Oikumene. Kemudian saya lulus di SMA 1 Mandonga, sekarang sudah SMA 4 Kendari. Oke. Nah, sejak tahun 96 itu saya daftar akabri, dulu masih akabri, sekarang kan sudah akademi. Saya mengikuti pendidikan di Magelang, namanya Chandra di Muka. Kemudian setelah 3,5 bulan di Magelang, saya ke Surabaya untuk melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Lulus tahun 99, kemudian ya melanglang buana sampai kembali lagi ke Kendari. Pak, prosesnya kan ya tidak ada yang instan ya, semua Iya. kan butuh perjuangan. Jangankan sekolah dengan ya panjang sekali pendidikan yang ditempuh, kita memasak mie saja pasti butuh proses juga gitu. Iya. Kan Pak ya, ibaratnya. Lantas dari sekian banyak proses yang dilewati, ini kan oke lah pendidikan di SD, SMP, SMA memang masih di Sultra, masih di Kendari, setelah itu kan mengikuti akabri yang tadi Bapak sampaikan. Nah, untuk mengikuti jenjang pendidikan yang di akabri ini kurang lebih membutuhkan effort yang seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ini buat inspirasi bagi pemuda-pemuda Sultra ketika kalian ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang memiliki effort yang tinggi, maka siapkanlah mental dan fisik. Kenapa? Di sini saya garis bawahi mental dan fisik itu adalah kita harus mencoba belajar mandiri. Belajar menyiapkan segala kebutuhan kita mulai dari hal yang paling kecil. Contoh, ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Ya, tempat tidurnya kita rapikan sendiri, jangan tunggu diperintah. Harus memiliki inisiatif. Sama halnya pun juga dengan berdiri, kita pun juga harus memiliki kaki yang kuat, memiliki penopang yang kuat. Sehingga ketika kita melangkah, kita sudah tahu kemana arah dan tujuan kita. Sama halnya dengan mengikuti pendidikan ini, kita harus persiapkan jauh-jauh hari. Karena tanpa ada persiapan, yaitu betul yang Mbak sampaikan tadi, tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya harus berjalan sesuai dengan
langkahnya masing-masing. Saya jadi penasaran. Memang cita-citanya ingin jadi ini Pak, dan lanal ya. Apa sebenarnya? Apa sih sebenarnya mendasari akhirnya Bapak mau untuk ya menempuh di Akabri? Jujur saja, cita-cita saya itu ingin jadi supir angkot. Kok supir angkot, Pak? Iya, supir angkot. Kenapa? Karena saya berpikiran dulu masih SMA. Iya sih Pak. Wah, saya kan ini kan anak tinggal. Namanya anak tinggal itu jangan sampailah kita pada saat mau kerja itu apa-apa nunggu disuruh. Ya, betul. Bener kan? Ya. Kita tinggal di rumahnya orang, kita harus bangun mendahului. Ya. Kita harus mampu membuat tempat kita tinggal itu senang, sayang dengan kita. Ya mulai ya lap kaca, kita ngepel, cuci baju, cuci piring. Itu semuanya harus inisiatif sendiri dan tidak boleh disuruh. Betul. Dan itulah saya berpikir, saya tidak akan bisa kemana-mana. Ya sudah, saya cukup jadi supir angkot saja. Karena yang saya lihat supir angkot itu berangkat pagi, pulang malam selalu membawa uang. Iya, ya, kalau pemikiran kita. Iya, pemikiran kita masih sangat simpel, masih SMA saat itu. Tetapi setelah berjalan sekian lama, saya mikir lagi, iya, kalau kondisinya sehat. Tapi kalau sakit, dia tidak akan bisa cari uang. Akhirnya disitulah yang memotivasi saya. Saya harus belajar lebih giat, saya harus melatih fisik saya. Karena kan dulu ada film Putra Samudra kalau tidak salah. Di situ menunjukkan ada kehidupan taruna. Saya mulai dari kelas 1 SMA, saya sudah mulai melatih diri. Sudah mulai latihan fisik, tapi orang-orang tidak ada yang tahu, cukup hanya saya saja. Karena ketika saya gembar-gemborkan nanti pasti orang-orang akan berpikiran ngapain sih seperti itu, ngapain sih seperti itu. Kemudian saya harus belajar giat, karena masuk taruna bukan hanya fisik saja, tetapi harus memiliki intelijensia yang lebih dari rata-rata. Bukan berarti harus standar-standar saja, tidak. Karena ketika saya punya keinginan, saya akan menggunakan segala macam upaya untuk mencapai tujuan. Itu dia. Jadi sebenarnya itu yang akhirnya membakar semangat di diri Bapak ya? Iya, betul. Nah, karena pada saat itu ketika sudah memiliki keinginan, berarti pada saat masih duduk di bangku SMA dong? SMA kelas 1 tepatnya. SMA kelas 1 ya, setelah menonton film tadi, iya. Taruna ya? Iya. Nah, sampai akhirnya memantapkan diri lagi, apakah Bapak sempat mengungkapkan keinginan ini kepada kedua orang tua Pak? Atau disimpan aja rapat-rapat sampai betul-betul ketika mengikuti tes dan lain-lain akhirnya lolos, baru disampaikan keinginan itu? Gimana Pak? Jadi, saya tes ini tanpa sepengetahuan orang tua. Oh, jadi orang tua tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. Jadi saya usaha sendiri, saya urus KTP sendiri, urus surat kelakuan baik dulu sendiri. Nah, ada satu form yang di situ menyatakan minta persetujuan orang tua. Iya kan. Nah, ketika itu saya bawa, orang tua kaget lah. Ternyata kamu mau daftar ini? Iya. Akhirnya orang tua menyampaikan pesan kepada saya. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, saya hanya bisa mendoakan. Tidak bisa membantu apa-apa. Dengan doa saya dan usahamu, saya yakin kamu akan berhasil. Ingat, kamu harus punya prinsip. Orang tua saya nanya, apa prinsipmu? Prinsip saya gini, selagi semuanya masih sama-sama makan nasi, pasti kita bisa. Kalau temanmu bisa, pasti kamu bisa. Kecuali menunya lain, temanmu yang ikut tes ini makannya batu, kamu makannya yang lain, silakan. Ini semuanya masih sama-sama makan nasi. Ya, itu prinsip. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi dalam tanda kutip hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Ya, itulah yang buat motivasi saya. Yang Bapak pegang sampai saat ini. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan. Di mana ada kemauan, di situ banyak cara dan banyak jalan.
Tetapi kalau tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Walaupun itu hal yang paling ringan kita kerjakan. Saya sepakat, Pak. Karena itu yang terjadi di kehidupan nyata saat ini. Iya, betul, Banyak betul sekali. pemuda-pemudi yang mungkin karena dengan asumsi, ya statement ada mager ya, kalau biasa kita lihat. Malas gerak. Malas gerak, akhirnya semua tidak selesai, Pak. Semua dianggap ya sudah nanti sajalah. Padahal inilah yang ternyata yang cikal bakal akan menjadi momok, lama-lama akan membuat kita malas. Jadi kebiasaan nanti. Saya jadi tambah penasaran, Pak. Pada saat waktu Bapak sudah melewati, kan pasti proses yang panjang ya, Pak, hingga menjadi seorang dan lanal ini, apakah pada saat itu, mohon maaf, kedua orang tua masih menyaksikan, Pak? Ketika sudah Bapak terpilih ya untuk diberi amanah menjadi dan lanal sendiri. Orang tua saya, ibu saya meninggal, bapak saya meninggal tahun 2005. Ibu saya meninggal tahun 2006. Oh, cuma berselang 1 tahun. Hampir 1 tahun, tepatnya 10 bulan jaraknya. Ketika bapak saya meninggal, pangkat saya sudah letnan 1. Ibu saya meninggal ketika saya menempuh pendidikan pertama. Jadi dari letnan 2 ke letnan 1 itu otomatis. Otomatis. Ketika kita mau naik ke kapten, kita harus ikut pendidikan. Kurang lebih 7 bulan, namanya pendidikan spesialisasi. Karena korps saya pelaut, maka saya mengikuti pendidikan spesialisasi korps pelaut, tapi khusus navigasi direksi. Jadi ada 4 saat itu kan, ada komunikasi, kemudian navigasi direksi, SAA dan SBA. Jadi 4. Saya memilih navigasi direksi. Ketika saya mengikuti pendidikan, saya ditelepon oleh adik saya, ibu meninggal. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, namun saya mencoba untuk izin secara prosedural dan alhamdulillah diizinkan. Namun ketika saya sampai di Buton, saya sudah tidak sempat lagi ketemu dengan jenazah ibu saya. Apa yang dirasakan, Pak, pada saat itu? Apakah ketika, mohon maaf ya, maksudnya Bapak dan Ibu meninggal di waktu yang cukup tidak begitu jauh jaraknya, dan Bapak masih menempuh, ini yang masih semangat-semangatnya menempuh pendidikan, apakah akhirnya membuat semangat Bapak sempat down? Gimana? Secara manusiawi pasti kita merasa sedih. Namun kita tidak boleh terlalu larut dan kesedihan. Justru itu menjadikan saya semakin semangat, menunjukkan walaupun kedua orang tua saya sudah tidak ada lagi, saya menunjukkan saya harus membuktikan, mewujudkan cita-cita mereka, bahwa saya harus menjadi orang yang dimanapun saya berada harus bermanfaat untuk orang lain. Dan luar biasanya Bapak buktikan hingga saat ini. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa kedua orang tua saya, sehingga saya bisa menjadi komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Ya, sebuah apa ya, kalau saya mendengar cerita Bapak, jadi semacam pukulan, Pak, karena di usia saya yang sudah hampir 30 tahun ini merasa bahwa belum ada apa-apa dengan perjuangan Bapak, yang ini mungkin bisa jadi pelajaran ya untuk kita semua. Ada satu lagi yang perlu saya ungkapkan di sini, bahwa ketika saya masih sekolah dulu, karena kita kan butuh uang jajan ya. Betul. Ya, saya pernah jadi tukang pikul di Pasar Mandonga. Pada waktu itu, pada waktu SMA ya, berarti? Seingat saya masih SD. Oh, SD. Oke, luar biasa. Iya. Survive ya, Pak. Ya, harus survive. Ya, inilah yang membuktikan bahwa jangan mengira bahwa ketika orang sudah di atas itu tidak ada proses panjang yang mereka lewati. Iya. Bayangkan saja ketika mereka menjadi sesuatu yang terbentuk, pasti akan banyak terbentur terlebih dahulu hingga akhirnya membentuk semangat yang luar biasa sampai saat ini. Dan semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, Pak, terutama anak-anak muda. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan yakin bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Oke, pemirsa, kita masih akan kembali, Pak. Iya. Tentunya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa Saudara TV. Luar biasa tadi mendengar cerita Bapak, malah saya yang jadi berkaca-kaca, Pak. Kayak jadi ini ya, memang Pak, kalau mendengar kisah seperti ini saya merasa aduh kenapa dulu sekolahnya mungkin tidak yang jor-joran, yang betul-betul ya, biarkan bisa menjadi, tapi saya percaya setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Iya, punya betul. takdirnya masing-masing. Tinggal bagaimana ya kita menjalaninya. Dan saya percaya sampai Bapak di saat ini kembali ke daerah untuk ya mengemban amanah yang diberikan, tentu juga pasti Bapak sudah punya ya banyak keinginan lah untuk membangun di daerah Iya. ini. Salah satunya apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, keinginan saya ketika kembali bertugas di Sulawesi Tenggara adalah yang pertama, saya harus mulai belajar mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena jujur saja Angkatan Laut ini ada beberapa tugas pokok yang harus saya kerjakan di sini, yaitu yang pertama memberikan dukungan operasi kepada satuan operasi baik darat, laut maupun udara. Kemudian melaksanakan pelayanan terhadap tamu-tamu yang singgah, baik itu secara perorangan maupun kapal-kapal perang yang singgah di Kendari. Kemudian melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Nah, di dalam tugas TNI ada dua, yaitu OMP sama OMSP. OMP itu operasi militer perang dan OMSP itu operasi militer selain perang. Ketika di masa damai, hal-hal yang kita kerjakan adalah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada sekitarnya. Yang saya ingat persis, arahan dari pimpinan adalah ketika kita bertugas di wilayah, ambil dan rebut hati masyarakat. Ambil, rebut hati dan pikiran masyarakat. Sehingga keberadaan kita di wilayah mampu dirasakan fungsinya, manfaatnya oleh rakyat. Nah, saya wujudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi pendekatan Bapak itu ya? Ya, kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu melaksanakan atau membangun Kampung Bahari Nusantara. Ini sudah menjadi program TNI Angkatan Laut. Kampung Bahari Nusantara ini ada 5 klaster yang kita kembangkan. Yang pertama adalah klaster pendidikan, kemudian klaster ekonomi, klaster pariwisata, klaster kesehatan, dan terakhir pertahanan keamanan. 5 klaster inilah yang menjadi tujuan dan sasaran yang harus kita bangun. Kenapa saya utamakan pendidikan? Karena jujur saja masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini rata-rata agak tertinggal pendidikannya. Itu saya rasakan ketika saya masih kecil dulu di Sampulawa. Yang penting anak ini diperintahkan untuk melaut saja, tanpa ditunjang dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga ini menjadi seperti turun-temurun. Saya mencoba keluar dari situ. Ketika kita mau mencoba untuk keluar, kita harus berubah. Apalagi sekarang kan zamannya sudah serba maju. Segala informasi teknologi kita peroleh dimanapun kita berada, asalkan itu terjangkau oleh sinyal. Nah, sinyal telepon kan, atau sinyal internet. Nah, ketika pendidikannya sudah baik, otomatis si anak ini nanti akan memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian dengan memperoleh pendidikan yang tinggi, otomatis dia akan kembali ke daerahnya, wilayahnya. Oh, ternyata setelah saya belajar, kita ini misalnya mengolah ikan atau hasil yang lainnya, tidak hanya sekedar hari ini saja kita pakai makan, udah selesai. Tetapi bisa dipasarkan atau dibentuk dengan produk olahan lainnya. Ini yang kita bina.
di Kampung Bahari Nusantara. Makanya kenapa ada sektor ekonomi juga Iya. ya? Ini ketika ini sudah menjadi produk yang lainnya, secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat wilayah pesisir. Itu dia. Jadi saling berkaitan. Saling berkaitan satu dengan yang lain, ibarat mata rantai yang tidak terputus. Nah, namun itu tidak bisa kita bergerak sendiri, kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas terkait. Sehingga kita tidak bekerja sendiri saja. Kita harus rangkul semuanya. Tapi itu sudah dilakukan ya? Sudah kita laksanakan. Mohon maaf, kalau salah satu Kampung Bahari Nusantara. Ada di Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Desa Rano Oha. Oh, di Desa Rano Oha. Rano Oha. Oh, gitu. Ya, ya. Rano Oha tidak jauh dari rumah saya, Pak. Di Moramo itu. Gitu, Kecamatan Moramo. Oh iya, oke. Ya karena memang kan melihat potensi di sana. Juga luar biasa ya Pak. Kalau kita sudah berbicara tentang masyarakat di pesisir, otomatis tidak akan jauh-jauh juga dari kaitannya bagaimana wisata di sana. Apakah ini juga klaster pariwisata membuat Bapak akhirnya menjadikan salah satu klaster yang menjadi fokus di Kampung Bahari Nusantara, Pak? Awalnya tidak ada. Awalnya tidak ada. Jadi di sana yang kita manfaatkan wisatanya itu adalah kita buat jembatan warna-warni, sehingga viral di masyarakat sana. Yang mana sih jembatan warna-warni itu? Akhirnya sekarang sudah terbentuk, sore-sore menjadi spot-spot untuk selfie. Jadi sudah multifungsi. Kita pasang lampu-lampu. Jembatan warna-warni. Jadi tadinya jembatan itu tidak terurus, tidak terpakai, kita renovasi, kita cat yang bagus, kita perkuat. Tadinya sudah bolong-bolong, sekarang sudah bagus. Kemudian jadi tempat tambatnya kapal-kapalnya nelayan situ. Awalnya dia tidak memiliki tempat tambat, jadi sudah multifungsi. Selain bisa menunjang faktor ekonominya, juga tempat wisatanya juga menjadi ya betul, tambat. Luar biasa. Makanya akhirnya kenapa klaster pariwisata mulai muncul ya Pak? Tadinya tidak ada yang mau ke sana, ketika sudah mulai banyak anak-anak muda sore-sore ke sana, adalah warung-warung kecil, tumbuhlah ekonomi. Otomatis kan orang butuh, ketika jalan-jalan kan haus, beli minum di situ, pelan-pelan. Sekarang anak-anak muda kan hobinya nongkrong-nongkrong Pak. Jadi mungkin sangat pas ya dengan adanya bagaimana memberdayakan tempat wisata di sana, sehingga bisa dikelola untuk masyarakat sana juga sebenarnya. Iya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, lalu untuk kesehatan, kenapa ini memilih mungkin klaster kesehatan ini juga penting? Di dalam jiwa yang kuat pasti ada tubuh yang sehat. Rata-rata kesehatan ini orang tidak terlalu peduli. Tapi ini menjadi penting. Bagaimana kita mau belajar sehat kalau tubuh kita tidak sehat? Jadi mulai dari balitanya kita terjunkan tim dari Lanal, kemudian kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kita laksanakan pengobatan gratis, sekaligus pengecekan gratis. Ternyata kebanyakan mereka tidak tahu penyakitnya. Kadang-kadang keluhannya, saya kok sesak napas. Oh, ternyata dia salah mengonsumsi makanan, terlalu banyak mengonsumsi yang bisa membuat tubuh itu rentan terhadap penyakit. Itulah kita laksanakan pengecekan kesehatan. Ya karena ya mohon maaf namanya juga di daerah-daerah pesisir ya Pak, terutama untuk kesehatan kan jauh juga jangkauan tenaga-tenaga kesehatan di sana. Makanya mungkin ini juga menjadi fokus dari teman-teman di dan Lanal Kendari. Jadi kita belanja masalah, permasalahannya apa, kemudian kita sosialisasikan bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita mencintai laut. Tapi masyarakat di sana Pak, setelah adanya Kampung Bahari Nusantara ini, bagaimana Bapak mungkin melihat ya perbedaan sebelum dan setelah adanya Kampung Bahari ini Pak? Iya. Antusias mereka kan seperti apa? Dengan sebelum dan sesudah ini kita bisa melihat dari perilaku mereka sehari-hari. Oh, ada perubahan Pak? Ya lumayan, alhamdulillah ada perubahan. Ya walaupun tidak 100% tapi 50% ada perubahan. Cara hidup mereka, cara mereka mengelola sampah, cara mereka hidup sehat, bagaimana. Tingkat perekonomiannya pun juga sudah meningkat. Masya Allah. Karena di situ kita
ajarkan bagaimana cara memperoleh uang. Iya, bukan lagi pusing ya untuk Tidak pusing lagi datang tanggung bulan. Sekarang sudah tidak ada lagi tanggung bulan. Nah. Jadi luar biasa, berarti ini dirasakan lah manfaatnya untuk mereka. Dan di situ ada juga kita bangunkan perpustakaan, mini perpustakaan, bahan bacaan. Dan itu juga sudah dikelola, sudah dipakai. Oke. Iya. Luar biasa. Untuk Dan sektor pendidikannya ya, Iya. perpustakaannya juga kita buatkan. jadi ini agak, ya betul tadi Bapak bilang mata rantai tidak akan pernah putus. Iya. Karena ketika ada perpustakaan, maka itu akan menunjang pendidikan mereka lagi. Iya. Gitu. Nah, untuk klaster terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Apakah ini karena dari TNI Angkatan Laut? Jadi Ya, banyak pertahanan keamanan ini sebenarnya kita mensosialisasikan kepada mereka tentang wawasan kebangsaan. Oke. Yaitu Bagaimana pendidikan cinta tanah air, bukan berarti pertahanan keamanan ini mereka kita latih berperang, latihan fisik, enggak, tidak. Jadi pertahanan keamanan ini kita bisa memberikan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, paham dengan Pancasila, apa sih itu dasar negara, apa sih itu undang-undang, bagaimana kita berperilaku kepada tetangga, bagaimana kita menjaga hubungan, kemudian bagaimana wujud cinta kita terhadap tanah air tadi ya, dan membangun desanya. Iya, kan bukan mesti harus kita angkat senjata. Pak. Bukan, Kan beda, ya. Iya, ini yang konsepnya salah lain. persepsi, Pak. Jadi salah persepsi. Karena selama ini persepsinya orang, pemahamannya orang terhadap pertahanan keamanan ini adalah orang berperang. Tidak, padahal bukan seperti itu. Bukan ketika kita menjaga daerah perbatasan. Iya, betul. Tapi Pemahaman lebih ke ini gitu. lebih pada kegiatan humanisme, kegiatan pemahaman mereka terhadap wilayah, cinta terhadap wilayahnya, bagaimana cara menjaga wilayahnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuh. Gitu lagi. Nah, Pak, dari kelima klaster ini yang memang tergabung diramu dalam Kampung Bahari Nusantara. Ya. Apakah Kampung Bahari Nusantara ini hanya untuk di daerah Konawe Selatan saja atau sebenarnya sudah terschedule masing-masing Pak untuk di daerah-daerah lain juga? Bagaimana? Iya, betul sekali. Untuk tahun 2023 kita akan membangun Kampung Bahari di Kabupaten Konawe Kepulauan, tepatnya di Pulau Wawoni. Iya. Saya Kenapa selalu di sana. saya pilih di sana? Apa, Pak? Karena di Kabupaten Konawe Kepulauan itu masyarakatnya masih ada indikasi mereka mencari ikan dengan mengebom. Oh, iya, gitu ya. Iya, ngebom. Jadi instan. Padahal itu kan bahaya sekali kalau melaksanakan pengeboman ikan, akan merusak keanekaragaman hayati. Padahal dalam wilayah Sultra ini kan dia kan wilayahnya kepulauan. Iya. Otomatis banyak karang-karang. Jadi ada namanya ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terdiri dari 3 hal yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama terumbu karang, yang kedua padang lamun, yang ketiga mangrove. Nah, benar, mangrove juga. Ini Ya. banyak. Hanya tidak disadari masyarakat Jadi malah rusak. mbaknya jangan berpikir kok angkatan laut kok sampai tahu itu. Belajarnya di mana? Ya belajar ya harus tahu dong, Pak, kan semua yang berkaitan dengan laut. Iya, jadi kita harus pahami itu namanya ekosistem perairan. Kalau karangnya rusak, dibom, dihancurkan, di mana tempat ikan bertelur? Iya. Akhirnya pergi ke tempat lain. Akhirnya nelayan kita jauh sekali pergi cari ikan. Ini harus kita jaga. Beresiko. Musim angin badai. Iya. Akhirnya kalau ini kita jaga, ikannya bertelur di karang, dia besar di padang lamun. Setelah itu dia ke laut lagi, dia balik lagi bertelur, kita pancing, ya kita jala mungkin, sehingga hasilnya dapat kita nikmati bersama. Kemudian di padang mangrove ini atau biasanya kita sebut bakau, ini ternyata potensinya besar, bisa tempat hidupnya kepiting. Ada kepiting bakau, kita bisa jual. Nanti itu yang akan kita ajarkan kepada mereka. Kemudian fungsinya mangrove ini juga menyerap hidrokarbon yang ada di udara. Jadi kalau misalnya kota itu banyak mangrove-nya, dia akan berkurang pencemarannya. Jadi kalau Pencemaran udara. Polusi-polusi itu dihirup dinetralisir oleh mangrove. Oke.
Ini bukan karena saya mengarang sendiri, tidak, tapi ini Ya, sudah. pemahaman yang saya peroleh dari Profesor Dietrich, guru besar di IPB. Saya biasanya konsultasi sama beliau bahwasanya ekosistem perairan ini perlu dijaga, perlu dikembangkan, dan perlu dilestarikan. Dan ini biasanya tugasnya para adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di wilayah pesisir. Namun Angkatan Laut pun juga siap untuk membantu adik-adik tersebut untuk sosialisasi. Iya, jadi inilah yang makanya mengapa Bapak bersama mungkin dengan teman-teman di Lanao Kendari untuk proyek selanjutnya Kampung Bahari Nusantara, Iya. Konkep ya, Konkep. Kepulauan Pulau ini luar biasa. Semoga dalam waktu dekat ini ya Pak. Oh, Insya Allah dilaksanakan pada bulan September. bulan September. Pokoknya kita dukung ya seluruh masyarakat, khususnya mungkin nanti ya teman-teman yang bermukim di Kepulauan WNI, sehingga sama-sama untuk menjaga ekosistem perairan kita dan sama-sama untuk bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih, kita kembali lagi masih bersama dengan Bapak Abdul Qadir Muitu Zahari. Luar biasa, saya akhirnya juga jadi banyak pelajaran Pak, tahu tempat menyampaikan ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan, terutama ketika kita menjaga ekosistem perairan kita. Jadi jangan yang masih berpikir, terutama mungkin yang mata pencahariannya berhubungan langsung dengan perairan, ya minimal apa ya, sama-sama saling menjaga ya Pak. Iya. Ya walaupun kami tahu mungkin karena dengan cara instan yang seperti tadi Bapak katakan bisa cepat untuk apa ya, mendapatkan yang diinginkan, tapi jangan sampailah Merusak lingkungan. karena Iya. dampaknya Pak bukan 1-2 hari saja, tapi akan berkepanjangan. Iya, ya. betul. Sehingga sama-sama lah kita saling menjaga. Nah, selanjutnya kalau tadi di awal Bapak menjelaskan bahwa ketika pulang kembali ke Kendari, tepatnya di Sultra ini, ingin bagaimana bisa dekat dengan masyarakat, menjadi bagian di masyarakat. Oleh karena itu salah satu proyek yang telah dilakukan yakni adanya Kampung Bahari Nusantara. Nah, selain karena proyek ini sudah dilakukan Pak, kira-kira saya yakin kan pasti ada tantangan lah yang dihadapi. Setiap apa yang kita lakukan kan pasti ada pro dan kontranya gitu Pak. Nah, untuk melihat hal tersebut, pandangan Bapak seperti apa sih? Sesuatu hal yang wajar dari kegiatan yang kita kerjakan ini pasti ada pro dan kontra. Ya. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak melihat kontranya maupun pronya. Teruslah kita berbuat selama itu positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa tidak? Karena kalau kita pikirkan pro dan kontra, malah kita tidak akan pernah mau berbuat. Iya. Prinsip saya ketika saya pulang kampung, teruslah berkarya, teruslah bekerja, semata-mata untuk kepentingan masyarakat di Sulawesi Tenggara dan organisasi Angkatan Laut. Kita harus menjaga marwah ini sehingga tidak ternodai dengan hal-hal yang kecil. Ya, salah satu wujud agar Angkatan Laut dekat dengan masyarakat adalah kita melaksanakan lomba-lomba. Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan lomba sepak bola, kemudian bulu tangkis, dan voli pantai. Ya, salah satu tujuannya sih menjaring bakat-bakat yang potensial pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, ya ini kenapa fokusnya di olahraga, ya kembali lagi ke awal kan. Kalau kita ingin sehat, ya kita harus rajin olahraga, menjaga pola makan, pola hidup sehat. Dan apalagi ini kan sebentar lagi kita juga akan memasuki hari ulang tahun kemerdekaan ya Pak. Iya, ya. betul. Jadi lagi-lagi ya untuk menumbuhkan semangat juang, menumbuhkan semangat kita untuk melakukan perubahan, menjaga pertahanan keamanan kita, ya makanya memang
sama-sama. Kalau tadi Bapak mengatakan akan ada lomba-lomba lah yang Iya. dilakukan di masyarakat. Nah, Pak, kalau kita berbicara juga tentang pertahanan dan keamanan, kita tahu daerah Sulawesi Tenggara ini kan terus berkembang, Pak. Kalau Iya. kita mengikuti track record dari tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali perubahan, khususnya di Kota Kendari ya, karena Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang juga menyimpan banyak, walaupun di Kota Kendari tidak memiliki sumber daya alam dibanding dengan ya daerah kabupaten kota yang lain, tapi Kota Kendari kan ini pusat kota, Pak, dan Iya. juga terkenal dari kota jasa. Kota jasa, Jadi, betul. ketika para investor masuk ya, baik itu dari dari luar sana, baik dari darat, lewat laut ataupun udara, semua bertemunya di sini nih. Iya. Nah, tentu kan akan banyak perubahan-perubahan yang masuk juga, Pak, baik itu budaya, orang-orangnya. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana untuk menjaga netralitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Apalagi khususnya mungkin kalau dari Bapak sendiri di Angkatan Laut kan pasti menjaga pertahanan juga untuk tetap kondusif gitu ya, Pak. Ini bagaimana sih melihat Bapak? Ini kan juga menjadi tantangan besar sebenarnya. Iya. Tanggapan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kan ini sudah dibagi-bagi wilayah kerjanya. Ya. Namun kita harus sering komunikasi dengan aparat lainnya. Contoh, kita harus sering komunikasi dengan kepolisian, kemudian teman-teman angkatan darat, kemudian angkatan udara, dan juga kita harus bersinergi dengan pemerintah kota dan provinsi. Jadi ketika teman-teman dari kepolisian meminta bantuan untuk pengamanan, ya kita kirim. Kita bersinergi di lapangan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah malam. Biasanya ada patroli bersama dengan Polres, dengan Denpom, kemudian dengan Satpol PP. Ini untuk menjaga ketertiban. Sedangkan untuk memberikan rasa nyaman, rasa indah di mata para pendatang yang di Kota Kendari, kita juga sering melaksanakan kegiatan pembersihan teluk. Ini dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota, Pak PJ. Ya. Jadi kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah Teluk Kendari. Karena ikon dari Kota Kendari ini adalah teluknya. Iya. Kalau misalnya Teluk Kendari kita biarkan kotor, tiap tahun kan pasti ada sedimentasi. Nah, oleh karena itu memang inilah yang kita perlu jaga, kita perlu komunikasikan, kita perlu sinergikan sehingga betul-betul antara pemerintah dengan TNI Polri betul-betul bersinergi. Dan sinergi tersebut sudah sejak lama sebenarnya dulu. Iya, betul. Dan untuk pembersihan teluk yang disampaikan tadi Bapak bagaimana? Apakah sampai sejauh ini masyarakat sudah mulai sadar akan kebersihan itu, Pak? Kalau pengamatan saya, Ya. memang perlu sosialisasi tingkat bawah. Mulai dari RT, RW, khususnya Mungkin yang tinggal di daerah. iya di pesisir teluk. Jadi janganlah membuang sampah yang sampah plastik ataupun sampah yang non plastik yang tidak dapat terurai di laut. Karena itu akan membuat teluk itu kotor. Kalau teluknya kotor kan, Sayang ya, Pak. ya kalau ya gimana ya, kasihan orang yang melihat, Iya. kasihan teluk kita. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita, warga Kota Kendari. Apalagi tadi Mbak sampaikan, Kota Kendari itu adalah kota jasa, yang dijual adalah jasanya karena tidak ada hasil pertambangan yang lain. Beda dengan kabupaten kota yang lain, ada hasil-hasil yang ya sektor pertaniannya ada. Kita jasa itu fokus di jasa. Kemudian juga harus meningkatkan UMKM. Benar, saya sepakat, Pak. Iya. Kalau UMKM ini kayaknya suatu hal yang sangat sangat seksi lah untuk dibahas. Iya, betul, Ya, sangat Pak, ya? seksi. Tapi kalau Bapak melihat sendiri, apalagi membahas masalah UMKM,
Kota Kendari sendiri Pak, pada saat saya selalu berbicara dengan Bapak PJ Wali Kota pada saat itu, UMKM Kota Kendari katanya sudah sangat luar biasa. Maksudnya pegiat-pegiat UMKM ini sudah cukup banyak. Nah kalau dari sudut pandang Bapak, apa kira-kira apakah memang UMKM sendiri ini juga akan menjadi penopang besar Pak untuk penstabilan ekonomi kita, khususnya di Sultra? Iya, saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota, memang sektor UMKM ini salah satu bagian yang menunjang perekonomian di Kota Kendari, dan itu menekan inflasi. Dengan banyaknya UMKM yang ada, sehingga para tamu-tamu yang datang sini banyak pilihan bagi mereka. Sehingga ini yang menjadi pemicu untuk sektor UMKM ini membuat produk-produk yang lebih menarik, bervariasi, sehingga banyak pilihan. Akhirnya mereka bersaing sendiri untuk memberikan hasil-hasil produk-produk yang berkualitas dan lebih baik. Sehingga jujur saja, ketika tamu-tamu saya datang ke sini, saya pasti memberikan beberapa hasil-hasil produk UMKM Kota Kendari. Contoh misalnya saguku ada. Selama ini kan kita kenalkan Bagia. Dulu dikemas di plastik putih. Kita tahu ini apa. Tapi dengan kemasan yang menarik, ada BPOM-nya, orang jadi tertarik. Setelah dimakan pun juga enak. Kemasan packagingnya juga cantik. Iya, cantik. Kemudian hasil-hasil tenunan bervariasi. Ini jadi sesuatu yang menarik. Dan ini sebenarnya salah satu bentuk dukungan yang sudah Bapak lakukan. Bentuk nyatanya ya iya, karena salah satu Kampung Bahari Nusantara tadi ini klasternya kan ekonomi. Iya, ekonomi. Membangkitkan ekonomi masyarakat, menghidupkan mereka sebagai pegiat UMKM. Iya, betul. Akhirnya nanti akan meningkatkan ekonominya, pendidikannya juga meningkat, kesehatannya juga meningkat. Saya pikir tadi Bapak di sektor ekonomi ini karena basic pendidikan sarjana ekonomi Pak. Belum tentu juga. Sekalian juga kan. Iya. Tidak ya, rupanya ada pertimbangan lain. Luar biasa. Ya itulah, kota ini pasti akan terus berkembang apabila SDM-nya juga mau untuk berkembang ya. Berarti saat ini yang paling terpenting adalah bagaimana masyarakat sudah mulai memahami dan merubah mindset bahwa kita tidak bisa untuk diam saja. Iya. Dia menunggu sesuatu yang datang, tapi bagaimana kita menjemput rezeki, kita menjemput momen yang akhirnya bisa menjadi peluang meningkatkan potensi bagi diri kita. Iya, betul. Nah Pak, selanjutnya kita juga tahu bahwa khususnya di Kota Kendari ini memang masyarakatnya sangat-sangat khususnya mungkin yang di daerah pesisir, kembali lagi sangat luar biasa. Bagaimana bisa mereka untuk bertahan hidup, apalagi memang pasca COVID kemarin yang betul-betul mematikan mata pencarian mereka. Namun Bapak melihat dengan pasca setelah adanya COVID, ini kan kita sudah mulai normal kembali. Kira-kira hal apa yang harus diperhatikan lagi masyarakat untuk tetap bisa survive Pak? Karena kita tidak tahu ini tahun-tahun ke depan masalah-masalah apa lagi yang akan menghadang di kehidupan mendatang kita. Ini bagaimana Bapak melihat? Iya, saya memandang pasca COVID ini memang masyarakat sudah mulai bangkit lagi. Mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan masyarakat ini adalah memberikan semangat kepada mereka. Bahwa ini pandemi ini sudah berakhir dan sudah beralih ke endemi. Jadi pola hidup ini yang harus dijaga. Terkait dengan kebutuhan paling dasar, masalah dapur ini, mereka harus terus diberikan pemahaman. Kita harus sebagai aparat harus rajin turun ke lapangan. Belanja masalah, apa permasalahannya mereka, apa yang mereka butuhkan. Dan ini kita komunikasikan. Ketika kita sudah belanja masalah, otomatis ini pasti akan ada solusi. Karena saya yakin setiap permasalahan yang ada pasti ada solusinya. Ketika kita komunikasi,
bersinergi, berkomunikasi dengan baik, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, insya Allah permasalahan-permasalahan sosial bagi masyarakat yang ada di perkotaan maupun di pesisir ini dapat terselesaikan. Iya, sehingga berarti memang penting bagi semua kita masyarakat untuk terus paham ya, Iya. bahwa segala yang terjadi itu pasti ada Sebab akibatnya. dan setiap masalah pasti ada solusinya, Pak. Iya, betul sekali. Oke, dan terakhir kira-kira ini Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, khususnya mungkin untuk para pemuda-pemudi yang ya saya tahu semua pasti punya keinginan, punya cita-cita, apa yang mungkin harus paling penting diperhatikan agar bisa kita meraih cita-cita tersebut? Silakan Pak. Bagi pemuda-pemudi Sultra, saya berpesan kepada adik-adik sekalian semuanya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Oleh karena itu, yakinlah bahwa potensi yang kalian miliki tidak kalah dengan teman-teman kalian yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Karena kalau kita tidak semangat, ya sudah, jangan mengharapkan apa-apa. Oke. Nah Pak, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi, saya sudah diluangkan waktu untuk hadir langsung di sini. Namun sebelum itu, saya akan kembali mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Bapak Kolonel Laut Pelaut Abdul Qadir Mulkuz Zahari SE MTR Kopsla selaku dan Lanal Kendari. Iya. Saya sangat senang sekali, rupanya ada program-program prioritas yang sudah Bapak laksanakan dan insya Allah masih akan Terus berlanjut. Dan juga terima kasih karena dengan kehadiran dan semangat Bapak ini bisa menjadi semangat baru untuk saya dan juga untuk teman-teman di rumah Pak selaku pemuda-pemudi Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan program kami. Mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata beserta kru yang bertugas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai